Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok satu akan memaparkan hasil dari proyek kami mengenai sistem informasi perpustakaan. Bisa di next. Nah, untuk anggota kami itu terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Jimnastiar dengan ujung NIM-nya 015, yang kedua yaitu ada Muhammad Arif dengan ujung NIM-nya 017, dan ada Muhammad Rizky dengan ujung NIM-nya 042, dan saya sendiri Muharim Awaludin dengan ujung NIM-nya 074. Bisa di next. Nah, untuk pemaparan kali ini kami akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, selanjutnya ada rancangan inheritance, ada rancangan polymorphism, rancangan encapsulation, tools yang digunakan, dan output serta penjelasan programnya. Bisa di next. Nah, untuk pendahuluan kami dibagi menjadi dua, ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang dari proyek kami, yaitu pada era ini, kemajuan teknologi informasi menjadi bukti bahwa manusia selalu berusaha mendapatkan cara yang lebih akurat, mudah, dan cepat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komputer menjadi salah satu pemikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mengolah data menjadi sebuah informasi. Dengan komputer juga banyak digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sebuah informasi karena memiliki tingkat akurasi pengolahan data yang tinggi, serta kecepatan dalam mengolah data dalam skala besar. Di sisi lain, jumlah anggota perpustakaan juga semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Akibatnya, jumlah koleksi buku dan perpustakaan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, belum ada penggunaan komputer atau sistem database yang berguna untuk menyimpan dan data anggota dan koleksi yang semakin bertambah jumlahnya. Hal ini menuntut perpustakaan untuk membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan pengolahan dan pelayanan agar lebih efisien dan efektif lagi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi perpustakaan yang akan menyimpan data dan program aplikasi yang akan mengolah data dengan harapan dapat membangun sistem informasi berbasis aplikasi desktop pada komputer yang dapat membantu mengolah segala kebutuhan perpustakaan dengan mengimplementasikan struktur OOP atau Object Oriented Programming. Untuk tujuannya, kami ada dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami cara membangun sebuah sistem informasi perpustakaan yang dapat menyimpan dan mengolah data-data perpustakaan dengan mengimplementasikan konsep OOP. Lalu yang kedua, untuk memenuhi sistem tugas akhir, untuk memenuhi sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Bisa di next. Nah, untuk inheritance, pada program sistem informasi perpustakaan terdapat beberapa kelas yang menerapkan inheritance, di antaranya kelas-kelas yang ada di dalam package model yang menginheritance atau mewarisi sifat kelas yang query builder yang ada di package query builder. Pewarisan dapat proses pada query builder kepada kelas-kelas yang ada di dalam package model dengan tujuan semua kelas yang ada di dalam models dapat menggunakan sebuah metode pada parentnya. Bisa di next. Nah, ini ada contohnya. Di sini query builder ini merupakan kelas parent-nya, dan di samping kanannya itu merupakan kelas-kelas child-nya atau anaknya. Ada. Oke, bisa di next. Eh, untuk selanjutnya ada rancangan polymorphism. Polymorphism merupakan konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat melakukan tindakan yang sama dengan cara yang berbeda. Polymorphism juga dapat diartikan sebagai teknik pemrograman yang mengarahkan untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Berikut merupakan contoh dari polymorphism yang terdapat dalam sistem informasi perpustakaan kita. Bisa di next. Nah, ini merupakan contoh dari
rancangan polymorphism pada program yang kita buat. Oke, next. Selanjutnya ada rancangan encapsulation. Encapsulation merupakan teknik penyembunyian atribut dan metode di mana keintegrasian antara kelas tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasikan sebagai publik. Pada teknik ini, variabel harus dideklarasikan sebagai privat dan harus menyediakan jitter dan setter yang bersifat publik agar dapat diakses. Berikut merupakan contoh dari encapsulation pada rancangan kita. Bisa di next. Nah, ini dia contoh dari rancangan encapsulation pada program kita. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada tools yang digunakan pada saat kita merancang program kami. Dalam membuat sistem informasi perpustakaan ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java. Tentunya dibantu dengan penggunaan beberapa tools, diantaranya yaitu menggunakan IntelliJ IDE sebagai environment pemrograman khusus atau yang biasa disebut Interest Development Environment atau IDE yang sebagian besar dibuat untuk bahasa pemrograman Java. Lalu menggunakan XAMPP Control Panel sebagai software untuk membangun dan menghubungkan database sendiri pada MySQL. Proyek tersebut di manajemen menggunakan GitHub dan beberapa library seperti JCalendar dan Java Database Connectivity atau JDBC. Bisa di next. Nah, ini merupakan tampilan dari output program kami. Nah, di halaman utama, di halaman tambah buku, halaman ini digunakan oleh pustakawan untuk menambah buku-buku. Pada halaman ini terdapat kolom judul, sinopsis buku, penulis, tanggal terbit, genre, dan stok. Bisa di next. Selanjutnya ada halaman list buku. Pada halaman ini berisi buku-buku yang tersedia di perpustakaan beserta informasi mengenai stok, penulis, genre, dan tanggal terbit. Bisa di next. Dan selanjutnya ada halaman detail buku. Pada halaman ini berisi mengenai detail suatu buku. Informasi yang diberikan pada halaman ini yaitu judul, tanggal terbit, sinopsis, genre, penulis, dan stok. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada halaman edit buku. Pada halaman ini, pustakawan dapat mengedit buku yang sudah ditambahkan sebelumnya. Informasi yang dapat diedit di antara lain yaitu judul, sinopsis, genre, penulis, tanggal terbit, dan stok. Next. Nah, yang selanjutnya ada halaman peminjaman. Pada halaman ini terdapat dua fungsi, yaitu untuk melakukan peminjaman, juga dapat melakukan pengembalian buku. Oke, bisa next. Dan yang terakhir nih ada halaman list peminjaman. Pada halaman ini berisi daftar buku yang sedang dipinjam. Informasi yang diberikan pada halaman ini, jika buku sudah dikembalikan, maka informasi terkait akan dihapus dari daftar. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penjelasan program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melakukan share screen programnya. Eh, Saat ini masih disable untuk share screen-nya. Mohon untuk host di enable terlebih dahulu. Oke, baik. Izin untuk share screen. Eh, Sebelumnya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Terlihat. Sudah. Oke, untuk package pertama akan dijelaskan oleh Arif. Silakan untuk Muhammad Arif menjelaskan package-package-nya dan model-modelnya. Oke, baik. Terima kasih, Gimnastiar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai package yang ada pada program perpustakaan ini. Di antaranya ada package Connect. Nah, di dalam package Connect ini terdapat kelas Java atau kelas .java yaitu Connect Config. Nah, kelas Connect Config.java ini merupakan suatu kelas yang digunakan untuk menghubungkan antara database SQL dan Java Database Connectivity atau JDBC eh, ke bahasa pemrograman Java menggunakan parameter seperti database, nama database, user, dan password. Oke, next. Eh, Selanjutnya masuk ke package controller.
di mana package controller ini ada beberapa kelas.java, yaitu ada add-book controller, borrow controller, list borrow controller, list view controller, dan show book controller. Yang pertama kita masuk ke add-book controller. Nah, di sini ada kelas add-book controller, di mana dia memiliki objek add-book bernama view dan beberapa variabel private, yaitu title, penulis, sinopsis, genre, tanggal, dan stok. Nah, adapun metode lainnya seperti metode display untuk menampilkan tampilannya ke GUI, dan lalu ada metode edit untuk mengedit isi dari buku tersebut seperti nama buku, penulis, sinopsis, genre, dan sebagainya. Selanjutnya ada set new book, di mana kalau kita ingin menambahkan suatu buku baru, maka akan ditambahkan dengan memasukkan nama buku, sinopsis, penulis, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada metode edit book, di mana edit book ini berfungsi untuk mengupdate query dari buku-buku yang telah diedit. Oke, next ke kelas borrow controller.java. Nah, di sini merupakan kelas untuk meminjam buku, di mana ada metode display untuk menampilkan ke GUI, lalu ada metode set peminjaman, di mana parameter metode tersebut ada ID peminjaman, ID buku, dan tanggal peminjaman. Apabila bukunya tidak ada atau nol, maka dia akan mereturn sesuatu dan akan mengupdate buku tersebut menggunakan ID buku. Lalu selanjutnya ada set pengembalian dengan parameter peminjaman, ID peminjaman, ID buku, dan tanggal kembali. Nah, di sini dia akan membuat objek baru, lalu mengambil informasi buku seperti ID buku, dan mengambil informasi dari ID peminjaman. Jika bukunya tidak ada, maka dia akan mereturn. Lalu jika ID peminjaman tidak sama dengan ID peminjam, dia akan mereturn 2. Jika ID bukunya tidak sama dengan ID buku pada eh, jika ID buku tidak sama dengan ID buku, dia juga akan mereturn 3. Dan apabila buku tersebut sudah dipilih, maka dia akan mengupdate query dengan eh, berdasarkan ID buku dan menghapus yang sudah dipinjam apabila sudah dikembalikan. Oke. Selanjutnya ada list borrow controller. Pada kelas ini eh, dia akan menampilkan atau membuat objek baru berupa list borrow dan menampilkan menggunakan metode display untuk ke GUI, dan mengambil informasi dari eh, peminjaman lalu ditampilkan ke GUI. Next ke list view. Nah, pada list view controller ini
dia akan membuat objek baru, yaitu buku dan list buku, list book view. Lalu menampilkannya ke GUI dengan mengambil informasi dari books. Oke, next. Next, show controller book, show book controller. Nah, di sini ada beberapa variabel, yaitu variabel title, sinopsis, genre, dan penulis. Adapun metode yaitu display dengan parameter ID untuk menampilkan buku-buku yang ada. Oke, selanjutnya ada pada package factory, di mana package factory ini terdiri dari kelas bookmigration.java, field.java, main migration.java, migration.java, peminjaman migration.java, dan pengembalian migration.java. Pada book migration.java, kelas ini merupakan child dari migration.java selaku parent, dan akan membuat berupa link list. Dan di sini ada konstruktor untuk mengambil properti dari metode migration parentnya. Lalu di sini ada metode table builder untuk membuat field-field seperti field sinopsis dengan tipe teks, lalu field penulis dengan tipe varchar, field tanggal terbit dengan tipe data date, kemudian field stock dengan tipe integer, dan field genre dengan tipe varchar. Oke, next. Selanjutnya class field.java, di mana di sini ada variabel name, type, dan size. Di sini dia akan mengambil nilai dari nama, lalu mengambil nilai size, type, dan set name. Next, main migration. Nah, pada main migration ini terdapat dua metode, yaitu drop table dan metode main, di mana drop table ini merupakan fungsi untuk mengkonekkan atau membuat dan menampilkan table serta menghapus table yang ada. Dan pada metode main di sini function drop table dijalankan dan membuat beberapa objek baru seperti book, peminjam, dan pengembalian. Lalu next, migration. Nah, pada metode migration ini terdapat dua variabel, yaitu test dan statement. Variabel statement, di mana pada konstruktor dia memanggil function table builder,
dan memanggil fungsi connect untuk membuat atau menghubungkan antara SQL dengan Java. Lalu di sini ada setting untuk query, yaitu create table berdasarkan field. Oke, next. Lalu di sini ada kelas peminjaman migration, di mana dia merupakan child dari kelas migration yang merupakan parent. Di sini dia membuat linked list dengan nama field. Lalu di sini ada constructor untuk mengambil properti dari field tersebut dari parentnya. Nah, pada metode peminjaman migration ini ada table builder, metode table builder, itu dia akan membuat field baru dengan ID peminjaman bertipe integer dengan size 0. Lalu ada ID buku dengan tipe integer dengan size 0 juga. Dan yang terakhir ada tanggal peminjaman dengan tipe date yang nantinya berfungsi untuk mengisikan value dari peminjaman yang telah terjadi. Lalu yang terakhir ada pengembalian migration. Ini juga merupakan child dari fungsi dari kelas migration. Sini juga ada metode table builder, yaitu dia membuat field baru dengan ID peminjaman buku bertipe integer, lalu ID peminjam dengan tipe integer, ID buku dengan tipe integer, dan tanggal pengembalian bertipe data date untuk mengambil value dari pengembalian yang akan terjadi. Oke, untuk selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk presentasi dari program Java perpustakaan kami. Kita akan membahas tentang package font, di mana terdapat sebuah program Java dengan nama Poppins. Pada bagian Java ini terdapat 3 metode atau 3 variabel, yaitu Poppins, Poppins bold, dan Poppins regular. 3 variabel ini mempunyai isinya masing-masing yang berbeda. Seperti yang kita tahu, Poppins bold yang berarti sebuah teks akan berbentuk besar dan regular yang bentuknya yang biasa. Kemudian akan dicobakan dengan exception ke dalam program yang dimana akan digunakan teks Poppins ini ke dalam GUI kita. Boleh lanjut? Nah, kita akan masuk ke dalam package model. Yang pertama itu dalam package model ini ada books, yang dimana pada program ini kita akan melakukan extend atau inheritance kepada si query builder, yang dimana dalam Java Books ini ada yang bersifat private static string, yang dimana private sendiri membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Sedangkan terdapat public books dengan tipe supermodel. Super sendiri berguna sebagai perintah khusus untuk mengakses parent class tadi. Dalam contohnya kali ini, parent class tersebut adalah query builder.
Sebelum itu kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam query builder karena dalam package model ini isinya akan mirip dengan si Java Books ini. Boleh masuk ke query builder dulu. Nah, berikut adalah program dari Java Query Builder kami, yang dimana query builder tersebut bersifat abstrak. Kelas abstrak sendiri tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Seperti yang kita lihat, gambar dari icon si Java yang abstrak ini berbeda dengan yang lainnya. Kemudian dalam program ini ada beberapa variabel seperti statement, RS, model, dan sebuah program untuk membuat hash table dan vektor. Kemudian kita akan masuk ke metode query builder, yang dimana program akan menerima sebuah string dengan variabel model, dan kemudian dalam program ini akan dilakukan connect kembali dengan sum tadi. Apabila program tersebut belum menyalakan sum, maka akan keluar exception. Tetapi jika sum sudah nyala, maka akan lanjut ke bagian this model yang akan memasukkan modelnya tadi. Misalnya dalam book tadi, kita menentukan modelnya adalah buku. Maka akan dimasukkan variabelnya buku. Kemudian terdapat sebuah metode result set, yaitu getAll, yang berfungsi sebagai select from atau output dari sebuah data, itu kita menggunakan sebuah query MySQL atau seperti yang terlihat, yaitu select from, yang di mana berguna untuk menampilkan semua isi data dari si tabel tadi. Apabila tidak ada, akan keluar exception. Kemudian juga terdapat sebuah public result set, yaitu get item. Berbeda dari yang get all tadi, yang si get item ini hanya menampilkan data dari ID yang kita masukkan. Kemudian ada metode delete by it, yang dimana fungsinya seperti yang kita tahu pada MySQL, delete berguna untuk menghapus kolom dari si data tadi. Boleh lanjut? Nah, kemudian seperti kita lihat ada metode add, yang dimana kita juga akan menggunakan sebuah sintaks dari query, yaitu insert into, dan value-nya apa aja yang ingin kita masukkan. Pada contoh program ini, kita menggunakan for berdasarkan dari si besar si field list tadi. Kemudian akan dilakukan exception jika datanya berhasil ditambahkan, maka akan keluar output berhasil tambah data. Tapi jika gagal, maka akan keluar berupa exception atau error. Kemudian program akan melakukan result set dari query tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode define file, yang berguna untuk melakukan deskripsi dari tabel-tabel yang ada pada database kita. Misalnya buku. Dalam buku itu kita misalnya memasukkan kolom nama, maka program akan mendeskripsikan besar serta panjang dari si nama tersebut. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gimnastiar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada public image. Package public image ini fungsinya nanti kedepannya digunakan untuk menyimpan file-file gambar, yang mana file gambar tersebut akan diupload pada saat melakukan tambah buku dan sebagainya. Semua gambar tersebut akan masuk ke dalam package public.image.
Kemudian gambar-gambar tersebut juga akan ditampilkan melalui package tersebut, akan diambil gambarnya dan akan ditampilkan di package view. Package Rust ini agak unik karena Run ini dibuat menyimpan sebuah program shell yang mana program tersebut tugasnya itu untuk membuat migration secara otomatis. Jadi kedepannya ketika ada penambahan table baru, misalnya table pengunjung, maka programmer atau developer tidak perlu menulis manual migration-nya, tinggal menjalankan add migration yang ada di package run, dan kedepannya mungkin akan dikembangkan lagi menjadi lebih banyak lagi package program-program shell yang tujuannya untuk otomatisasi pembuatan program. Kemudian selanjutnya ada package seeder. Package seeder ini merupakan sebuah package yang berfungsi pada saat tahap development. Pada package ini, table-table yang masih kosong pada saat dilakukan migration, karena pada saat migration akan dilakukan drop table, kemudian akan dibuat table baru, yang mana table-table tersebut merupakan table-table yang baru saja didefinisikan ya, di package factory, maka akan kosong. Nah, daripada menuliskan isinya secara manual, karena pada saat tahap development kadang kita memerlukan value yang ada di dalam table untuk sebagai tampilan atau sebagainya. Nah, itu kita menggunakan seeder untuk melakukan otomatisasi mengisi. Jadi kita tidak mengisi secara manual, melainkan kita akan menggunakan seeder ini untuk melakukan pengisian secara otomatis ke depannya pada saat development maksudnya. Dapat dilihat di sini ada books.values.put yang mana semua ini fungsinya merupakan pada saat melakukan insert. Jadi name ini merupakan nama field yang nanti akan diinput, kemudian ini merupakan isinya, nama field isinya, nama field isinya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan add book.add yang artinya semua field yang ada di sini akan dilakukan atau akan ditambahkan ke dalam table buku. Untuk bawahnya juga sama seperti yang di atas. Nah, kemudian package selanjutnya itu ada views. Views di sini terdiri dari 3 package lagi di dalamnya. 3 package dan beberapa kelas yang di luar package-package dari 3 package tersebut. Di sini ada package components yang mana fungsinya itu sebagai pendefinisian dari komponen-komponen yang ada di dalam tampilan, seperti pada saat presentasi kita dapat melihat ada header yang berwarna biru, kemudian sidebar yang berwarna gray. Semuanya itu dibuat di komponen ini. Tujuannya adalah agar mengurangi redundansi, yang mana karena setiap menu yang dipilih tampilannya tetap memiliki header dan sidebar. Jadi hal tersebut untuk mengurangi redundansi, maka kita akan membuat suatu kelas baru yang mana kelas header dan sidebar ini fungsinya akan dipanggil ketika program dijalankan dan akan dipanggil terus-menerus ke depannya. Di dalam table header ini ada display. Display ini fungsinya adalah untuk menampilkan tentu saja. Kemudian ini atau metode display ini mengembalikan sebuah panel. Ya, mengembalikan sebuah panel, kemudian dilakukan manipulasi headphones, set background, set layout untuk melakukan pengaturan agar sesuai seperti yang diinginkan. Kemudian untuk sidebar kurang lebih sama seperti header, melainkan di sini juga ada beberapa tambahan seperti ada menu button, yang mana menu button ini merupakan suatu menu yang nanti akan kita lihat di dalam package element factory. Ini akan kita lihat dalam package factory apa sih menu button ini, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian di sini juga namanya display, yang mana display ini
juga mereturn cPanel ya, mereturn cPanel, kemudian melakukan add pada komponen-komponen yang ada agar dapat terlihat oleh pengguna. Kemudian mainframe ini tujuannya adalah sebagai frame utama ini nanti kita akan jalankan sehingga pada saat program dijalankan, GUI yang dijalankan itu dari awal sampai akhir frame tetaplah frame yang sama, tidak berubah, melainkan yang berubah hanyalah konten-konten yang ada di dalamnya saja. Ini mengurangi masalah scalability agar lebih cepat aplikasinya tentu saja. Kemudian di sini display fungsinya untuk menampilkan, ini ada set visible, di dalam ini merupakan metode-metode yang digunakan untuk melakukan atau memanipulasi layarnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh developer, seperti set resizable, fungsinya agar Windows-nya itu tidak bisa di resize, set location, set layout itu fungsinya agar tampilannya di tengah, dan set layout ini fungsinya agar kita tidak perlu menggunakan grid panel dan sebagainya. Kemudian get content pane ini fungsinya adalah untuk menambahkan dapat dari sini header.display. Jadi header yang sebelumnya itu dipanggil di sini agar dimasukkan ke dalam agar dimasukkan ke dalam frame-nya. Kemudian seterusnya. Kemudian di sini ada change display. Fungsinya sebagai ketika sebuah menu dipencet, seperti menu-menu yang tadi sebelumnya ada menu button dipencet, maka tampilan akan berubah, isi konten akan berubah. Nah, disinilah proses perubahan itu terjadi pada change display ini. Dia akan menerima parameter cPanel yang pada view-view di bawah itu akan di return gPanel. Kemudian konten-konten yang ada di dalam frame itu akan dihapus, kemudian akan di repaint, kemudian akan di add semuanya sehingga tersusun ulang dengan konten yang baru, kemudian akan di repaint lagi dan di revalidate lagi agar tampilannya kembali seperti yang diinginkan. Kemudian ada refresh, merupakan fungsi yang nanti kedepannya digunakan untuk melakukan refresh apabila frame-nya akan diubah menjadi lebih dinamis, seperti penambahan lebih dari satu genre ke depannya mungkin akan terjadi. Hal tersebut membutuhkan metode refresh ini agar lebih dinamis dan tampilannya akan terus terupdate dengan melakukan pemanggilan metode refresh tersebut. Kemudian ada elemen factory. Di sini merupakan sebuah elemen yang mana fungsinya untuk melakukan kita sebut sebagai mempermudah atau lebih mempersingkat kode-kode ke depannya. Itu digunakan di elemen factory ini. Jadi ke depannya dengan package elemen factory ini kita dapat menggunakan atau kita dapat membuat satu buah elemen seperti button dengan hanya satu baris saja. Dan di sini ada button editor dan button render. Keduanya itu memiliki fungsi yang terintegrasi, yang artinya fungsi-fungsi tersebut berguna untuk melakukan hal yang sama, yaitu untuk menampilkan button yang ada di dalam table. Apabila kalian melihat tampilannya di dalam table list book, itu akan ada button see details. Nah, button tersebut dibuat menggunakan dua kelas, yaitu kelas button editor dan button render. Kemudian di sini ada level. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tujuan dibuat dari elemen factory ini adalah untuk mempersingkat kodenya. Jadi di dalam sini kita akan melakukan extend terhadap JLabel, yang mana di dalamnya kita akan memanipulasi atau melakukan override terhadap apa yang sudah ada di dalam JLabel. Itu kita akan melakukan override. Kita akan set text, jadi segalanya akan lebih mudah dengan adanya label kelas ini. Nah, di sini merupakan metode yang overloading, yang mana semuanya ini sama, yang artinya
walaupun sama nanti ketika dipanggil metode-metode yang dipanggil itu harus menyesuaikan dengan parameter yang dimasukkan. Kemudian menu button. Nah, di sini menu button sebelumnya kan sempat dibahas di dalam sidebar. Dalam sidebar itu ada menu button. Nah, jadi menu button ini fungsinya adalah untuk membuat menu yang mana menu button itu dibuat dari parent, yaitu parentnya itu JLabel. Kemudian kita melakukan event listener yang mana ketika mode-nya itu ketika menunya itu diklik, maka di sini akan memanggil metode change display yang ada di mainframe dengan parameter itu konten. Nah, kontennya ini akan eh, apa namanya menerima argumen. Kontennya ini akan menerima argumen itu jPanel ya ke depannya. Jadi akan ditampilkan konten-konten yang baru lagi seperti itu. Kemudian ada text field. Pada text field ini dapat dilihat fungsinya adalah sama seperti fungsi label dan menu button. Di sini kita akan melakukan atau kita akan meringkas JText field menjadi seperti apa yang kita butuhkan karena kebutuhan kita dalam JText field ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan JText file yang lain. Jadi akan lebih optimal apabila kita melakukan atau kita membuat suatu kelas baru yang mana kelas tersebut hanya menerima Y dan X dan sebagai koordinatnya, dan yang lainnya itu akan secara otomatis dibuat karena hampir semuanya itu sama. Kebutuhan tampilannya itu hampir semua sama, jadi lebih baik di sini kita buat kita otomatis set font saja, kemudian set bordernya itu kita langsung buat secara otomatis saja daripada kita melakukannya secara manual pada saat mendeklarasikan JText field. Mendingan kita panggil text field dan secara otomatis set border ini akan dibuatkan. Kemudian rules merupakan package yang digunakan untuk melakukan definisi peraturan. Seperti di sini format yang akan selalu digunakan itu adalah years, months, day. Nah, ini adalah format baku yang telah ditentukan oleh kami setelah berdiskusi. Kemudian genre juga merupakan genre-genre yang mana genre tersebut dapat kita tambahkan dengan genre ini. Jadi kedepannya tidak bisa nambahin genre baru secara otomatis kecuali kita yang merubah sebagai developernya. Kemudian Adbook ini merupakan tampilan cukup banyak. Adbook ini secara kesimpulan fungsinya adalah untuk menampilkan tampilan tambah buku seperti yang sudah dijelaskan pada awal PowerPoint. Fungsinya adalah untuk menambah buku baru seperti judul, kemudian stok, dan lain-lain. Di sini kita juga menggunakan elemen factoring yang sebelumnya kita buat. Nah, contohnya ini. Jadi kita hanya dengan memanggil satu baris saja, di sini kita sudah dapat membuat satu buah elemen. Kemudian listbook merupakan suatu kelas yang gunanya juga untuk tampilan, yang mana listbook ini fungsinya itu untuk menampilkan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan atau yang tersedia di perpustakaan beserta stok dan beberapa informasi lainnya seperti judul, penulis, genre, tanggal terbit, dan beberapa informasi lainnya. Di sini juga kita menggunakan package atau kita menggunakan kelas yang ada di dalam package elemen factory. Contohnya seperti kita lihat di bagian JLabel sepertinya tidak menggunakan package yang ada di dalam, tidak menggunakan kelas yang ada dalam package elemen factory, mungkin karena
tampilannya itu agak lebih dinamis daripada halaman-halaman yang lain. Jadi kebutuhan atau hal yang sudah tersedia di dalam package Element Factory ini sepertinya tidak dapat mencukupi sehingga harus dibuat secara manual. Kemudian list borrow juga tidak terlalu jauh sama list book, karena list borrow ini akan menampilkan daftar-daftar orang yang meminjam buku atau orang yang sedang dalam masa peminjaman buku. Itu akan ditampilkan di sini menggunakan tabel dengan dengan beberapa informasi yang ditampilkan, yaitu ID transaksi, ID buku, ID peminjaman, dan tanggal peminjaman. Kemudian peminjaman buku hampir sama juga dengan yang lain, yaitu dia juga merupakan sebuah tampilan yang mana tampilan ini fungsinya adalah untuk melakukan pengelolaan peminjaman dan pengembalian. Jika kalian melihat pada awal presentasi ditampilkan halaman peminjaman dan pengembalian, ini merupakan implementasi kodenya. Kemudian show book sama juga merupakan suatu kelas yang digunakan untuk menampilkan graphic user interface. Pada showbook ini akan ditampilkan secara detail mengenai informasi buku, seperti ada sinopsisnya, kemudian ada image-nya, seperti di sini ada metode image icon, image cover get image. Ini fungsinya secara keseluruhan adalah untuk menampilkan gambar yang ada di dalam package.image, public.image maksudnya. Dan di sini semuanya itu ada content.add. Nah, di sini akan melakukan return content karena sebenarnya yang diperlukan adalah di return content dalam bentuk cPanel, kemudian akan dirender. Di rendernya itu akan ada di halaman atau ada di kelas mainframe. Nah, akan dilakukan rendering di sini. Contohnya di di sini get content pane.add destination panel, menerima di sini jpanel destination panel. Nah, itu akan dilakukan rendering di sini. Dan terakhir ini app fungsinya untuk sebagai bisa dibilang indeks apabila dalam bentuk web. Ini adalah indeks yang fungsinya adalah sebagai pintu masuk program-program lainnya berjalan. Sekian presentasi dari kami. Sepertinya apakah ada yang ingin ditambahkan sama teman-teman yang lain? Mungkin apabila rekan-rekan penonton atau rekan-rekan dari kelas B bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Iya, betul. Apabila teman-teman dari kelas B atau dari kelas-kelas yang lain, jika ada yang memiliki pertanyaan, dapat ditulis saja di kolom komentar dan akan kami jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan semampu kami. Ada lagi teman-teman yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada, oke, ini satu lagi untuk cara instalasinya sudah saya sediakan di dalam foldernya agar teman-teman bisa melakukan instalasinya juga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.